Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Saat ini kita akan memulai pembelajaran kita. Belajar yang serius untuk menggapai cita-cita. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Sakiben Sinaga pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat, kali ini kita akan membahas tentang rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, jumlah dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat itu bisa kita peroleh dari, pertama kita ingat dulu bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dari persamaan ini bisalah kita peroleh penjumlahan kedua akar-akarnya itu. Kita sebutlah dia dengan X1 tambah X2. Atau bisa juga nanti dibuat dalam bentuk alfa tambah beta ya. Itu bisa kita peroleh dengan rumus minus B per A. Sedangkan X1 kali X2, perkalian daripada kedua akar-akarnya, bisa juga nanti ini dibuat dengan alfa kali beta, itu sama dengan C per A. Jadi kita ingat, X1 tambah X2 sama dengan minus B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini harus kita ingat dulu dia rumusnya ini ya. X1 tambah X2 minus B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, biar lebih gampang, langsung saja kita masuk ke contohnya. Jumlah dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Maka langsung kita lihat dari persamaan ini. A-nya kita peroleh dari sini sama dengan 2. B-nya sama dengan 5. C-nya sama dengan minus 3. Jadi ingat itu bentuk umumnya itu. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Karena 2x kuadrat berarti A-nya sama dengan 2. Tambah 5x berarti B-nya sama dengan 5. Kurang 3 berarti C-nya sama dengan minus 3. Nah, kalau sudah kita ketahui, kita ingat A, B, dan C-nya ini, sekarang langsung kita ambil. X1 tambah X2 itu penjumlahan daripada dua akar-akarnya itu X1 tambah X2, atau bisa dibuat tadi dengan alfa tambah beta, itu tadi sama dengan minus B per A. Maka dari sini tinggal kita masukkan. B-nya di sini kan 5. Nah, B-nya di sini 5, A-nya sama dengan 2. Maka minus B per A, kita perolehlah dia minus 5 per 2. Itulah dia penjumlahan kedua akar-akarnya. Ya, minus 5 per 2. Sedangkan kalau perkalian kedua akar-akarnya itu tadi sama dengan X1 kali X2, atau bisa dibuat dengan bentuk alfa kali beta. Itu rumusnya tadi sama dengan C per A. C per A. Dari persamaan kita sudah mengetahui C-nya minus 3, A-nya 2. Maka X1 kali X2 atau alfa kali betanya itu sama dengan minus 3 per 2. Nah, itulah dia penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadratnya. Oke, contoh yang kedua.
3x kuadrat kurang 8x kurang 4 sama dengan 0. Berapakah dia itu? X1 tambah X2 dan X1 kali X2-nya. Nah, sebelum kita masuk mencari X1 tambah X2 dan X1 kali X2-nya, kita lihat A-nya kita peroleh di situ sama dengan 3, B-nya minus 8, C-nya minus 4. Sehingga X1 tambah X2 sama dengan minus B per A, yaitu minus dari minus 8 per 3 sama dengan 8 per 3. Karena negatif kali negatif sama dengan positif. Maka X1 kali X2-nya tadi sama dengan C per A, sama dengan minus 4 per 3. Nah, itulah dia untuk mencari X1 dan X1 kali X2 serta X1 dan X2-nya. Jadi ingat ya, akar-akarnya itu bisa X1 dan X2, bisa juga dibuat dalam alfa dan beta. Nah, gampang ya. Jadi silahkan diulang-ulangi. Oke, kita buat contoh yang selanjutnya. X kuadrat tambah 6x tambah 4 sama dengan 0. Di sini kita peroleh A-nya 1, B-nya 6, C-nya 4. Nah, kalau kita mencari X1 tambah X2 atau alfa tambah betanya itu kan minus B per A. B-nya 6, berarti minus B sama dengan minus 6 per 1. Jawabannya sama dengan minus 6. X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya 4 per A-nya 1. 4 per 1 sama dengan 4. Nah, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Diulang-ulangi anakku ya. Diulang-ulangi supaya lebih paham lagi dan dibahas soal-soalnya. Oke, sekian dan terima kasih. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan diulang-ulangi lagi pelajarannya, dikerjakan soal-soalnya, terus berlatih sehingga kita mampu. Ingat, matematika itu mudah. Matematika itu pelajaran yang mudah, asal kita mau berlatih.